Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita bersama akan menyimak kisah Sunan Gunung Jati. Mudah-mudahan kisah ini menjadi inspirasi dalam kehidupan kita. Sunan Gunung Jati, dengan nama lengkap Syekh Syarif Hidayatullah, adalah seorang wali yang sangat berpengaruh dalam penyebaran Islam di Jawa Barat. Ia dikenal karena peran pentingnya dalam mendirikan Kesultanan Cirebon dan Banten, serta peranannya dalam memperluas Islam di wilayah tersebut. Sunan Gunung Jati, yang lahir di Cirebon tahun 1448, adalah keturunan Sultan Syarif Abdullah dan Nyai Rara Santang yaitu putri Prabu Siliwangi. Sunan Gunung Jati, atau Syarif Hidayatullah, adalah putra dari Syarifah Mudaim alias Rara Santang dan Syarif Abdullah Umdatuddin. Syarifah Mudaim adalah putri Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Syarif Abdullah Umdatuddin adalah seorang penguasa Mesir. Jadi, Sunan Gunung Jati adalah keturunan dari Prabu Siliwangi dan seorang penguasa Mesir. Sunan Gunung Jati merupakan satu dari tokoh besar dalam menyebarkan ajaran Islam di Jawa, khususnya pesisir utara Jawa. Sunan Gunung Jati diberkahi umur panjang dan bermanfaat yakni sekitar kurang lebih 120 tahun. Bernama asli Syekh Syarif Hidayatullah atau ada yang menyebutnya Said Kamil. Selain di Cirebon, beliau juga melakukan dakwah di Kerajaan Pajajaran, Galuh, hingga Banten. Syarif Hidayatullah lahir pada tahun 1448 Masehi dari pasangan ulama Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alam nasab dari pihak ayah berurutan dari Abdullah bin Ali Nurul Alam bin Jamaluddin Al-Husain hingga sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silsilah nasab itu berdasarkan Kitab Negara Kertabumi. Sementara ibunya bernama Nyai Rara Santang adalah putri dari Raja Pajajaran, Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Sang ibu kemudian memeluk Islam dengan gelar Syarifah Mudaim. Syarif Hidayatullah menjadi Raja Cirebon usai menggantikan kakak ibunya, Raden Walang Sungsang. Beliau tiba di Cirebon kurang lebih tahun 1470 Masehi pada usia 22 tahun, dan dilantik menjadi Raja Cirebon pada tahun 1479 Masehi dengan mendapat dukungan dari Kerajaan Demak. Penobatan menjadi Raja Cirebon ini membuat Syarif Hidayatullah diberi gelar Maulana Jati. Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyi Rara Jati, anak dari Syekh Nur Jati dan dikaruniai dua putra yakni Pangeran Jaya Kelana dan Pangeran Brata Kelana. Kemudian pernikahan selanjutnya dengan Nyi Mas Pakungwati, putri dari pamannya sendiri yaitu Pangeran Cakrabuana. Pernikahan ini membuat Kerajaan Cirebon menjadi berbasis Islam setelah Syarif Hidayatullah diangkat menjadi Raja Cirebon. Kemudian sejarah pernikahan Sunan Gunung Jati dan Ong Tin tidak hanya menjadi simbol cinta, tetapi juga simbol penyatuan dua dunia yang berbeda. Ini adalah bukti nyata bahwa cinta dan keajaiban bisa berjalan seiringan, membawa kebaikan bagi banyak orang. Karomah Sunan Gunung Jati terus hidup dalam cerita-cerita rakyat, menjadi inspirasi abadi tentang kekuatan iman dan kebaikan yang melampaui batas. Kisah Sunan Gunung Jati yang menikahi putri Raja Cina, Ong Tin. Putri Ong Tin dialah putri Kaisar Honggi dari masa dinasti Ming masih melegenda hingga kini. Cerita ini tak lepas dari karomah Sunan Gunung Jati yang diyakini mampu menyembuhkan penyakit sang putri. Alkisah, putri dari Raja Cina tersebut menderita sakit parah yang membuat sang ayah bingung dan sedih. Penyakit yang diderita Ong Tin adalah busung yang tak kunjung sembuh meski sudah berbagai upaya dilakukan. Disebutkan bahwa pada suatu malam, raja tersebut bermimpi tentang cara menyembuhkan putrinya. Dalam mimpi itu, ia diberitahu bahwa putrinya akan sembuh jika dibawa berlayar ke suatu wilayah yang belum diketahui. Mimpi ini membuat sang raja dinasti Ming itu resah dan kebingungan. Di satu sisi, ada harapan untuk kesembuhan putrinya. Namun di sisi lain, perjalanan tanpa tujuan tentu berisiko. Raja itu terus menunggu kabar dari Pati Sampotalang, yang sebelumnya diutus untuk mencari Sunan Gunung Jati. Namun, kabar itu tak kunjung datang, membuat kegelisahan semakin besar. Perasaan cemas semakin bertambah karena kondisi Ong Tin yang tak kunjung membaik.
Akhirnya, dengan penuh tekad, Raja Cina memerintahkan agar sebuah perahu besar dibangun, sesuai dengan perintah dari mimpinya. Perahu tersebut dipersiapkan dengan baik, membawa 8 pengawal, perbekalan, dan pakaian yang cukup. Dengan berat hati, sang raja mengantar putrinya ke atas perahu. Setelah segala persiapan, Sunan Gunung Jati dengan bijaksana mendengarkan cerita yang penuh harapan itu. Ia lalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kesembuhan kepada Ong Tin. Karomah Sunan Gunung Jati pun mulai terlihat. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, perut Ong Tin yang bengkak akibat busung segera sembuh, membuat sang putri pulih kembali seperti sedia kala. Kesembuhan itu terjadi dengan sangat ajaib, membuktikan keagungan doa yang dipanjatkan. Sang raja yang mendengar kabar kesembuhan putrinya tentu sangat terkejut dan bahagia. Karomah yang dimiliki Sunan Gunung Jati tak hanya membuat penyakit Ong Tin hilang, tetapi juga menumbuhkan rasa syukur yang mendalam. Sunan Gunung Jati tidak hanya dikenal sebagai pemimpin agama, tetapi juga sebagai sosok yang mampu menghadirkan keajaiban nyata. Kesembuhan Ong Tin menjadi peristiwa besar yang tidak terlupakan. Sebagai bentuk rasa syukur dan hormat, Raja Cina merestui pernikahan putrinya dengan Sunan Gunung Jati. Putri Ong Tin akhirnya dipersunting oleh Sunan Gunung Jati, menambah keagungan kisah cinta yang bermula dari karomah. Pernikahan ini juga dipercaya membawa berkah bagi dua wilayah yang berbeda kebudayaan. Kisah ini tidak hanya menceritakan tentang keajaiban penyembuhan, tetapi juga menyatukan dua budaya besar, Jawa dan Cina. Hubungan yang terjalin antara Sunan Gunung Jati dan keluarga kerajaan Cina mempererat hubungan diplomatik dan spiritual, menciptakan harmoni yang bertahan hingga saat ini. Pengaruh pernikahan ini dirasakan di berbagai aspek, termasuk penyebaran Islam di wilayah pesisir utara Jawa. Kolaborasi antara keajaiban dan pernikahan ini membuat Sunan Gunung Jati semakin dihormati. Sosoknya yang penuh kebijaksanaan dan kearifan tidak hanya memberikan pengaruh besar dalam penyebaran agama, tetapi juga menunjukkan kekuatan doa dan pengharapan. Hubungan yang terjalin antara dua budaya ini menjadi simbol keagungan Islam yang mampu menyentuh hati semua kalangan, tanpa memandang perbedaan. Kisah ini juga mengajarkan tentang pentingnya keimanan dan kepercayaan kepada takdir. Raja Cina, meskipun awalnya ragu, akhirnya berani mengambil risiko demi kesembuhan putrinya. Keputusan yang sulit itu, pernikahan Sunan Gunung Jati dan Ong Tin tidak hanya menjadi simbol cinta, tetapi juga simbol penyatuan dua dunia yang berbeda. Ini adalah bukti nyata bahwa cinta dan keajaiban bisa berjalan seiringan, membawa kebaikan bagi banyak orang. Karomah Sunan Gunung Jati terus hidup dalam cerita-cerita rakyat, menjadi inspirasi abadi tentang kekuatan iman dan kebaikan yang melampaui batas. Hingga kini, kisah ini terus diceritakan turun-temurun. Legenda yang mengisahkan Sunan Gunung Jati dan Putri Ong Tin memberikan gambaran betapa besar keagungan dan karomah yang dimiliki para wali. Pesan moral yang terkandung di dalamnya memberikan pelajaran tentang pengorbanan, cinta, dan keajaiban yang datang dari Tuhan. Masyarakat terus menghormati Sunan Gunung Jati sebagai sosok yang membawa berkah dan kemuliaan. Pernikahan selanjutnya dengan Nyi Kawung Anten, seorang adik dari penguasa lokal Banten dengan memberikan sepasang putra-putri yakni Ratu Ulung Ayu dan Maulana Hasanuddin. Ratu Ulung Ayu lalu mengikuti suaminya ke India sedangkan Maulana Hasanuddin meneruskan dakwah Islam dengan mendirikan kerajaan Banten dan menjadi raja pertama di wilayah Banten. Dan ayahanda Sunan Gunung Jati kembali ke Cirebon karena harus mengemban tugas sebagai Dewan Dakwah Wali Songo untuk menggantikan Sunan Ampel yang wafat. Karismatik Sunan Gunung Jati sangat luhur saat menjadi raja, beliau senantiasa meletakkan asas-asas Islam pada masa kepemimpinannya. Dalam setiap cerita yang disampaikan, Sunan Gunung Jati selalu digambarkan sebagai pemimpin yang penuh keajaiban. Kisah ini tak hanya hidup dalam cerita, tetapi juga menjadi bagian dari sejarah spiritual yang mendalam. Keajaiban yang terjadi menunjukkan bahwa keimanan dan ketulusan hati bisa membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia.
Kisahnya menjadi inspirasi, bahwa doa dan cinta bisa menjadi jembatan penghubung antara dunia yang jauh. Selain dakwah, Sunan Gunung Jati juga berperan dalam bidang pemerintahan dan pembangunan di Cirebon dan Banten. Ia membangun keraton, alun-alun, dan berbagai fasilitas umum lainnya. Sunan Gunung Jati juga dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan adil, serta memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Sunan Gunung Jati adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam di Indonesia. Perjuangannya dalam menyebarkan Islam telah memberikan dampak yang besar bagi masyarakat Jawa Barat dan Indonesia secara keseluruhan. Sunan Gunung Jati wafat pada tanggal 19 September 1569 dalam usia 120 tahun 9 bulan jalan. Bertepatan 26 Rayagung tahun 891 Hijriah, beliau dimakamkan di Bukit Sembung Gunung Jati, yang berada di Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Demikian kisah Sunan Gunung Jati yang dapat Akang sampaikan. Semoga menjadi wasilah kebaikan untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.